tips dan agenda perjalanan umroh mandiri kami selama di Mekah dan Madinah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips serta agenda perjalanan umroh mandiri kami selama di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan umroh secara mandiri, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan selama perjalanan umrohnya. Dan Masya Allahnya ini adalah umroh pertama kami dan dilaksanakan secara mandiri. Dan alhamdulillahirrabbilalamin 90% perjalanan umroh mandiri kami berjalan secara lancar walaupun ini adalah umroh pertama kami. Jadi buat teman-teman yang akan melaksanakan umroh pertama kali secara mandiri, tidak usah ragu ya teman-teman. Tinggal teman-teman banyak belajar dari perjalanan-perjalanan umroh mandiri teman-teman sebelumnya, baik itu melalui grup ataupun melalui channel YouTube dan media sosial lainnya. Perjalanan umroh mandiri kami dimulai dari tanggal 23 Maret 2024. Penerbangan akan dilakukan di tanggal 24 Maret jam 10.45, akan tetapi kami lebih memilih untuk menginap sehari sebelumnya di Hotel Jakarta dekat bandara. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi selama perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Karena sehari sebelumnya kami mendapat kabar terjadi kebanjiran di tol bandara, sehingga lebih amannya kami sudah menginap sehari sebelumnya di Jakarta. Di tanggal 24 Maret kami keluar dari hotel sekitar jam 7 pagi, walau tadi penerbangan dilakukan jam 10.45 karena kami belum pernah melakukan penerbangan luar negeri sebelumnya, sehingga kami khawatirnya harus mencari-cari dulu loketnya sehingga kami dari jam 7 pagi sudah keluar dari hotel. Dan sekitar jam setengah 8 pagi kami sudah sampai bandara. Benar saja karena ini adalah penerbangan pertama kami sehingga kami harus mencari dulu loket dan lain-lainnya. Jadi teman-teman yang akan melakukan umroh mandiri jangan mepet ya untuk datang ke bandaranya agar masih cukup waktu untuk check-in dan lain-lainnya sampai ke waktu penerbangan. Untuk penerbangan internasional kita masuknya dari Terminal 2 ya, kemudian kita masuk saja. Nah ini kami diantar oleh adik sampai di parkiran Terminal 2-nya di bawah lokasinya. Sehingga untuk masuk ke Terminal 2 bagian loketnya kita harus naik lift dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman turun tepat di depan gerbang Terminal 2, maka teman-teman tinggal masuk aja, nggak usah pakai lift. Nah ini sekarang kita udah ada di Terminal 2-nya. Nah di sini kita tinggal lurus aja. Terus kemudian nanti di sebelah kiri ini banyak loket-loket. Nanti teman-teman lihat aja sesuai dengan maskapai penerbangan yang akan teman-teman naikin. Nah untuk Saudi Airlines ini kita ada di Terminal 2-nya itu di loket D ya. Nah di sini kita antri dulu. Kalau misalnya teman-teman ini kebingungan cari loketnya di mana, bisa teman-teman tanya saja ke pegawai yang ada di bandara. Nah ini lokasinya, Masya Allah di bandara ini kita barengan ada dua rombongan yang sama-sama akan menaiki pesawat yang sama. Jadi mereka adalah rombongan-rombongan umroh dengan menggunakan travel. Nah tadi setelah kita check-in di loket D-nya dan menyimpan barang-barang yang akan kita simpan di bagasi, kemudian kita langsung menuju ke bagian imigrasi. Nah di bagian imigrasi ini tidak boleh dilakukan perekaman sehingga kami tidak melakukan pengambilan video. Nah teman-teman ketika di bagian imigrasi teman-teman tidak usah khawatir sebenarnya ketika dokumennya memang lengkap, insya Allah nanti diberikan kelancaran. Walaupun tadi kami ada kendala karena tidak bisa masuk dengan paspor otomatis gitu ya. Jadinya kita harus menghadap dulu bagian imigrasi ditanya-tanya. Tapi karena dokumennya memang udah lengkap, jadi ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Kita berhasil juga untuk lolos. Intinya ya teman-teman, untuk melakukan umroh mandiri ini kita memang harus mempersiapkan yang jelas pastinya, yaitu ada paspor, terus kemudian visanya, itu visanya bisa visa transit ataupun visa umroh. Terus kemudian juga yang terpenting adalah kita harus sudah membooking hotel selama kita berada di Saudi Arabia. Nah, selain itu juga teman-teman harus sudah memiliki tiket kepulangan. Nah, ini dimaksudkan, dikhawatirkan dari tim imigrasi bahwa kita akan menjadi pekerja yang ilegal ketika kita belum memiliki tiket kepulangan. Jadi kalau misalnya hal tadi terjadi seperti yang kita alami, di mana paspor kita tidak terbaca otomatis oleh mesin, sehingga kita harus menghadap bagian imigrasi, itu kita sudah lengkap ya, karena akan ditanya hotelnya kita akan menginap di mana dan diberikan bukti bahwa kita sudah booking hotel tersebut. Nah kalau belum, biasanya nanti penerbangannya kita akan gagal teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa paspor kita belum terbaca secara otomatis? Itu bisa dimungkinkan karena memang ini adalah penggunaan pertama kita paspor ini. Jadi walaupun ada juga sih teman-teman dengan penggunaan pertama juga langsung terbaca, cuman qadarullah ternyata kami tidak terbaca oleh mesin, tapi kami harus menghadap bagian imigrasi, tapi alhamdulillah kita akhirnya bisa melakukan penerbangan. Bahwa kabin yang bertugas mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Saudia dengan nomor penerbangan
RT 817 dengan tujuan Bandar Udara Internasional King Abdulaziz di Jeddah. Penerbangan akan ditempuh dalam waktu 9 jam dan 40 menit. عند صدور التعليمات البس السترة من جهة الرأس. اربط أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, tadi kita sudah dipimpin oleh pramugari doa safarnya dan sekarang kita akan melakukan penerbangan selama sekitar 10 jam. Masya Allah, rasanya haru campur aduk pokoknya ketika melakukan perjalanan ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang merindukan Baitullah dan akan merencanakan umrah secara mandiri maupun melalui travel, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melakukan perjalanannya dan untuk segera berada di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam pesawat ini nanti kita akan diberikan selimut yang warna hijau ini, kemudian juga ada bantal kecil, dibuka aja ini di dalamnya itu nanti ada bantal kecil. Nah, ini barang-barang yang boleh dibawa pulang, yang pasti air minum, terus kemudian ini headset juga boleh, sama ini juga. Yang ini kita buka yuk isinya apa. Nah, ini juga makanan yang disediakan di Saudi Airlines dan akan kita bawa pulang karena sedang puasa. Nih, sebentar lagi kita ambil mikot di mikot Yalamlam. 31 menit lagi kita sampai. Karena sebentar lagi akan memasuki wilayah mikot, maka ini Pak Asu akan berganti pakaian dengan pakaian ihram. Buat informasi ya teman-teman, kita akan melaksanakan umroh ini langsung, sehingga kita ambil mikot atau niat umrohnya itu ketika masih di dalam pesawat. Yang kami lihat, kami bersama 2 rombongan umroh Indonesia juga di sini. Untuk rombongan pertama itu sama seperti kami, mereka melakukan mikot di dalam pesawat karena akan langsung menuju Mekah dan melakukan umroh langsung. Dan satu rombongan lagi mereka tidak langsung mengambil mikot di pesawat, jadi mereka akan langsung dari Jeddah itu menuju Madinah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini pesawat sedang landing dan sebentar lagi kita akan sampai di Bandara Jeddah. Welcome to King Abdulaziz International Airport Jeddah. The local time is 5:03 minutes. The evening at the outside temperature is 28 degrees centigrade. To this, you are required to keep your seatbelt fastened and set the seatbelt sign is turned off. On behalf of Saudi Aircraft Team and our global partner, we thank you for sharing your journey with us. We have enjoyed having you on board and hope to see you again. Please be sure to collect all your friends with you before leaving the aircraft. Nah, ini kita baru turun dari pesawat dan kita akan mengambil barang-barang yang kita simpan di bagasi. Dan tentunya juga kita akan melewati pemeriksaan dulu di bagian imigrasi. Seperti inilah situasi di Bandara Jeddah. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa sampai juga di sini. Dan ini ada teteh-teteh di depan saya. Beliau juga ternyata melaksanakan umrah secara mandiri. Dan beliau benar-benar pergi secara sendiri, akan tetapi memang mengikuti grup umroh. Dan sudah ada teman-temannya yang sudah menunggu di Mekah dan juga Madinah. Jadi yuk teman-teman yang mau umroh secara mandiri, gak usah ragu. Nah, ini kereta di dalam Bandara Jeddah ini akan mengantarkan kita menuju pengambilan barang-barang di bagasi dan juga ke bagian imigrasi. Seru ya, kita nggak perlu jalan terlalu jauh karena memang ada fasilitas kereta api di dalam bandara. Masya Allah. Oh ya teman-teman, ini rombongan yang menggunakan pakaian berwarna orange itu tadi satu pesawat loh dengan kita. Dan beliau-beliau ini rombongan dari Indonesia yang melakukan umroh dengan travel. Dan sekarang ini kita akan antri pengecekan di bagian imigrasi Saudi Arabia. Dan ternyata di sini itu simpel banget. Kita cuma liatin paspor sama visanya, terus kemudian difoto sebentar, udah deh. Alhamdulillah di bagian imigrasi di sini tadi cepet banget, lancar, nggak kayak pas kita pergi di Bandara
Indonesia kita sampai sejaman kayaknya di bagian imigrasi. Kalau di sini tuh cepet banget. Terus kemudian tadi kita ambil barang-barang yang tadi kita simpan di bagasi. Dan ini tadi alhamdulillah kita dikasih tajil juga dari bandara. Terus tadi setelah kita ambil koper, ini ada akuarium. Terus kemudian untuk ke bawah, ke lantai satunya, kita bisa pakai lift ataupun bisa pakai eskalator. Kita sekarang ini pakai lift. Masya Allah, ini serunya umroh mandiri itu kita menderek sendiri barang-barang kita pribadi. Dan ini keluar dari lift ini langsung ada akuarium raksasa. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya akuarium yang selama ini kita lihat di media sosial bisa kita lihat langsung di depan mata. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, bahagia banget dah. Melihat akuarium di Bandara Jeddah aja rasanya udah nggak bisa dibayangkan ya. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan melihat Ka'bah di depan mata. Mudah-mudahan dilancarkan, semuanya sehat. Nah, ini kita dapat tajil free dari Bandara Jeddah. Yuk kita buka aja, kita unboxing. Ada kurma, Masya Allah. Ada roti. Ini roti makarim. Terus ada orange juice. Kemudian ini ada kue ya, rasa vanila. Dan dapat juga air putih. Terus dikasih juga air minum. Jadi air minumnya dapat 2. Masya Allahnya di sini kita buka puasa sambil menikmati akuarium besar ikon dari Bandara Jeddah. Masya Allah. Kemudian ini beberapa makanan yang tadi diberikan juga di Saudi Airlines. Jadi kita boleh bekal bawa karena tadi pas turun itu belum waktunya berbuka, sebentar lagi menuju buka, jadi dibawa di bekal. Yang pertama kita dapat Masya Allah, ada daging, ada kayak nasi kuning gitu ya, sama ada capcay. Kayaknya enak, ini wangi. Kemudian ada pastel, krim ditaburi dengan coklat putih. Kayak ini kayak urap. Terus puding. Nih banyak sekali menu berbuka kita sekarang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sekarang berbukanya di depan kita adalah akuarium. Masya Allah, tabarakallah. Setelah tadi kita selesai berbuka puasa, kita akan langsung melanjutkan perjalanan kita menuju Mekah. Nah, perjalanan menuju Mekahnya kita akan menggunakan bus. Belinya itu, tiketnya itu tepat di depan akuarium besar tadi. Ini kita menggunakan NW Bus ini ya. Dan harganya itu 10 sat. Alternatif transportasi lainnya, teman-teman juga bisa menggunakan taksi, kemudian bisa menggunakan kereta Haramain. Masih berdekatan kok semuanya, ada di Bandara Jeddah. Nah, setelah tadi kita dapatin tiketnya, kita langsung jalan aja ke sebelah kiri gitu. Nanti di situ ada jalan nih menuju ke arah luar. Dan kemudian di luaran ini nyebrang dikit ya, itu ada jajaran bus-bus yang akan menuju Mekah, dan seperti ini busnya ya. Nah, ini dalamnya itu Masya Allah bagus sekali dan nyaman. Perjalanan akan dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam. Dan ini suasana perjalanan dari Jeddah menuju Mekah itu di malam hari. Nah, buat teman-teman yang merasakan kebingungan di Bandara Jeddah, bisa tanya ya ke panitia yang menggunakan rompi berwarna ungu ini yang bertuliskan nusuk. Nah, ini kita sudah turun dari busnya. Busnya itu turunnya itu di stasiun Jarwal. Karena kita harus menyimpan dulu koper dan lain-lain, maka kita menggunakan dulu taksi menuju ke hotel. Dan ini kita sudah sampai di depan hotel.
Karena sekarang ini sudah jam 12 malam, makanya kita disarankan oleh mutawifnya untuk beristirahat dulu. Yang awalnya memang ingin langsung umroh, tapi ternyata karena sudah tengah malam, kita istirahat dulu. Jangan lupa larangan ihramnya ya teman-teman. Jangan sampai ganti baju buat laki-laki. Terus jangan sampai menggunakan wangi-wangian. Hati-hati nih, cuci tangan gak boleh pakai sabun. Terus kemudian juga tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut gitu. Ini adalah kondisi hotel yang kami tempati. Ini hanya kami tempati berdua saja. Nama hotelnya adalah Snud Al Maali. Hotelnya nyaman dan bersih. Terdapat fasilitas AC dan juga kulkas. Dan kemudian ini di jam 3 dini hari kita langsung perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram. Masya Allah, semakin dekat kita melihat Ka'bah. Dan untuk cerita selanjutnya nanti aku lanjutkan ya teman-teman di video selanjutnya. Biar nggak kepanjangan, terima kasih yang udah nonton videoku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.